Selamat datang di channel Cerita Coding. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana membuat sebuah model, view dan juga untuk controller di Laravel 9. Sekarang kita fokus pada versi Laravel 9 ya teman-teman. Karena before video-video sebelumnya saya menggunakan Laravel 8. Sekarang kita upgrade di versi 9. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh MVC-nya, pertama-tama teman-teman yang harus diperhatikan jika teman-teman menggunakan server Laragon, maka dicek dulu di bagian menu ini usahakan di start dulu, kemudian ke bagian menu, dan di sini ada pilihan PHP. Nah, ini version PHP saya saat ini sudah dimasuki angka 8.1 ya. Jadi sekarang versi 8.1.7. Nah, bagaimana caranya untuk mengupgrade PHP yang ada di Laragon? Nanti kedepannya teman-teman kalau misalnya di sini versinya masih versi 7, ini direkomendasiin harus upgrade ke level versi 8 ya teman-teman. Nah, bagaimana cara ngupgrade-nya? Teman-teman bisa buka di folder Laragon ya, Laragon, kemudian klik bin, buka binnya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa pilih folder PHP dibuka. Nah, nanti teman-teman bisa download ya PHP-nya di officialnya PHP. Jadi nanti setelah download yang versi 8, kemudian nanti diekstrak ke sini teman-teman. Setelah diekstrak, nanti yang versi lamanya dihapus. Usahakan tinggal yang versi sekarang, yang versi 8. Nah, setelah udah keekstrak seperti ini, udah diem ini, nggak usah dikemana-manain lagi. Dan kita coba lanjut ke sini, ke Laragon lagi, buka versi PHP-nya, langsung otomatis berubah menjadi 8 gitu ya teman-teman. Nah, oke, ini sudah ini kan keterangan di sini dia disuruh update ke versi 8.1. Jadi ini rekomendasi. Ini juga kayaknya Laravel bakalan naik versi ke level 10 nih. Versi 10 ya. Jadi nanti kalau misalnya ini kemungkinan update lagi di tahun 2023 bulan Februari, dia bakalan launching lagi nih nanti nih versi 10. Makanya sekarang saya naikin lagi di versi 9 dulu biar teman-teman mengikuti juga nih update dari Laravel. Oke, lanjut aja. Sekarang kita coba buka folder project kita kembali ke Laragon, folder www, kemudian buka ini, klik kanan. Kalau teman-teman bisa juga untuk membuka terminalnya diklik kanan, kemudian pilih yang terminal ini, atau bisa juga dari Laragon pilih yang terminal ini, buka. Kalau saya sih mendingan lebih simpel pakai ini aja, klik kanan. Nah, otomatis dia langsung ke arah direktorinya ke folder project seperti itu. Nah, ini udah satu, terus kemudian buka lagi satu lagi. Yang satu lagi buat buka servernya, kita ketik PHP artisan serve. Nah, kita jalankan servernya. Oke, ini sudah jalan. Kemudian kita kembali lagi pada folder project kita. Nah, terus ini di drag ke VS Code kita ya teman-teman. Di drag ke sini, nanti kita coba drag ke sini. Ya, setelah di drag ini sudah oke. Nah, kemudian yang sebelum saya melanjutkan lebih jauh nih tentang pembahasan MVC ini saya tutup dulu biar fokus. MVC itu kan ada artinya maksudnya model, view dan controller. Artinya dia memiliki 3 serangkaian itu cabang model, kemudian si view-nya, kemudian controller. Kenapa harus ada 3 itu? Karena dia bekerja dengan controller, kemudian dengan model, dan dilempar ke view seperti itu. Jadi view ini bisa bekerja karena si controller ini bisa bekerja karena si routes, dan juga nanti beberapa table dan juga model itu nanti juga bekerja sama dengan si controller. Artinya 3 itu sangat berperan penting, terutama yang harus kita buat untuk fokus di bagian model. Teman-teman bisa buka terminalnya ya teman-teman,
seperti ini, kemudian ketikkan perintah php artisan, kemudian make titik 2 model seperti ini, spasi, nama modelnya, nama ini model, namanya bebas ya, ini saya cuma sampel aja, nama model, kemudian enter. Nah, model create successfully, artinya model sudah dibuatkan. Nah, terus kemudian gimana cara ngeceknya? Kita fokus ke sidebar sebelah kiri, kita klik bagian folder app, kemudian buka folder models. Nah, di sini terdapat file yang tadi kita buat, namanya adalah nama model.php. Oke, ini kalau dibuka dalamnya seperti ini, ada function use hash factory, kemudian di sini juga ada nama modelnya apa, kelasnya ya, ini kelasnya nama model. Kemudian di sini nanti bisa kita tambahkan, ini fungsinya untuk apa sih model? Dia bisa membuat sebuah relasi ya teman-teman, relasi dari beberapa table ke table lain. Itu nanti pembahasannya tentang eloquent. Jadi Laravel ini memiliki kelebihan yang sangat bagus. Tentunya dia bisa menghubungkan relasi ke beberapa table. Jadi untuk saat ini kita fokus dulu pada pembahasan MVC dulu. Nah, model ini juga nanti bisa kita masukkan seperti ini, protected ya teman-teman, protected, kemudian dollar table, kita menghubungkan table yang kita akan arahkan, table sama dengan tanda kutip nama tablenya, kan kita belum bikin nih teman-teman. Nah, kita masukin nama table yang misalnya data ya, data, kemudian titik koma seperti ini, kita enter lagi, tulis lagi protected, kemudian dollar fillable ya teman-teman, fillable, kemudian sama dengan array. Nah, titik koma nih di belakang arraynya, kemudian di dalam array ini kita enter dulu seperti ini, kasih tanda kutip 1, nama yang field di database itu apa, misalkan kita masukin nama ya teman-teman, nama, koma, kemudian alamat seperti ini. Jadi rencananya nanti saya akan bikin sebuah table yang isi fieldnya ada nama, ada alamat di dalam folder data. Kita coba bikin nanti CRUD seperti ini ya teman-teman. Oke, setelah ini teman-teman bisa Ctrl S ya teman-teman. Nah, kemudian kita fokus pada pembuatan tabelnya teman-teman. Sekarang kita buat table database ya. Caranya untuk membuat table PHP, buka terminalnya, artisan, make, migration, kemudian spasi lagi, create, underscore ya teman-teman, underscore, nama tabelnya tadi kan data ya, data, underscore lagi, table belakangnya seperti ini, kemudian enter. Maka secara otomatis default dibuat oleh Laravel table atas nama data ya. Nah, di mana dia berada? Sekarang kita fokus lagi pada sidebar kiri ya. Di sini ada folder namanya database. Ini coba kita close dulu biar nggak pusing. Nah, ini kan ini udah rapi nih. Kita buka folder database, kemudian migrations dibuka. Nah, ini kita geser sedikit. Nah, ini ada table. Yang paling bawah ini create data ya teman-teman, artinya tadi table yang sudah kita buat sudah masuk sini. Nah, ini tampilan dalamnya si table yang tadi kita buat. Nah, untuk memasukkan fieldnya, caranya teman-teman bisa ketik dollar table seperti ini, kemudian kasih tanda panah string, kasih dulu ini ya, buka kurung tutup kurung, kemudian tanda kutip. Awalnya tadi fieldnya adalah nama, kemudian belakangnya jangan lupa titik koma, di bawahnya lagi dollar table ya seperti ini, kemudian string lagi. Nah, ini untuk alamat bisa juga dipakai dengan long text ya teman-teman, seperti ini. Artinya nanti alamat itu bisa panjang teksnya, jadi nggak ada minimum ya, nggak ada maksimalnya. Jadi bisa sih paling lebih dari 2000 lah, kurang lebih kalau nggak salah ya. Nah, ini diisi dengan field namanya alamat.
alamat, kemudian titik koma. Setelah sudah terbuat fieldnya, Ctrl S ya teman-teman, dan jangan lupa untuk kita tentukan file di folder file.env seperti ini teman-teman. Yang sebelah kiri ini ada file namanya .env, dibuka ya. Sebelum kita bahas lebih jauh juga, saya jelasin juga nih tentang .env ini kegunaannya apa aja. Jadi di sini ada app name. Nah, ini kita ganti namanya. Nama website kita misalnya apa ya? Data. MVC aja ya. Kita kan lagi bikin MVC. Namanya MVC. Kemudian ini app new lokalnya biarkan aja. Dan ini app key-nya juga jangan diganti. Ini udah default. Kemudian ini app debug-nya true. App URL. Nah, ini kalau di frameworknya Coordinator di sini tulisannya base URL, tapi kalau di Laravel namanya app URL. Nah, ke depan ini sangat berfungsi teman-teman. Ini nanti bisa diganti kalau teman-teman nanti websitenya akan di hosting. Ketika nanti mau di hosting, ini jangan lupa diganti namanya. Misalnya nih, kalau teman-teman sudah menggunakan SSL tentunya HTTPS ya teman-teman. HTTPS, kemudian ini juga diganti bukan localhost lagi. Ini nama domain teman-teman, domain. Tulisnya nama domain aja, nama domain ya, misalnya .com seperti ini. Dah, gini aja. Jadi ini masukkan URL domainnya teman-teman. Oke, seperti ini. Itu artinya nanti kalau sudah masuk ke hosting ini wajib diganti. Nah, kemudian ini kita baikin dulu karena kita masih versi lokal ya teman-teman. Oke, kita scroll ke bawah sedikit. Nah, di sini ada DB connection ke MySQL. Kemudian di sini ada ini DB hostnya biarkan aja karena defaultnya 127 titik. Portnya ini ya, ini portnya biarkan aja. Ini juga port belakangnya juga biarkan aja. Di database name-nya harus sama dengan yang ada di admin. Sekarang kita cek ya teman-teman. Kita buka di browser localhost adminer seperti ini. Nah, kemudian ini nanti kalau adminer dia tidak perlu pakai password, langsung masuk. Oke. Nah, di sini ada nama database-nya. Saya bikin nama database-nya, Oke. Ini kita sudah masukin di dalam sini nama database-nya. Terus kemudian username-nya root, password-nya kosong. Nah, ini di sini ada settingan SMTP. Nanti kalau ke depannya teman-teman mau send email ya, sudah mengaktifkan sistem pengiriman by email. Nah, ini diaktifkan ya nanti. Nah, kemudian di sini juga nanti bisa masukin API key dan lain-lain. Tentunya buat environment si storage, nanti juga storage bakalan ada settingannya ke dalam sini. Nah, oke, sampai sini dulu. Nanti mungkin settingan .env-nya saya bahas lagi di video next aja ya teman-teman. Sekarang kita fokus lagi pada sini, si table tadi yang kita buat, field-fieldnya. Dan jangan lupa tadi kan saya sudah masukin ya. Before saya sudah membuat database sudah diimport, jadi ini saya ulang aja sebentar. Kolamnya kita coba tutup dulu, kita klik kanan, terminal. Oke, cara migrasi database kita yang ada di folder migration tadi, caranya PHP artisan migrate seperti ini. Ini caranya untuk memigrasi database kita ke dalam admin. Oke, enter. Nanti setelah itu enter. Kalau saya di sini kan karena sudah memasukin, udah migrasi file-filenya. Di sini saya ketiga migrate .2 fresh seperti itu. Jadi data yang udah pernah saya masukin ke refresh seperti itu teman-teman. Oke, ini sudah masuk semua. Sekarang kita kembali lagi pada project kita. Ini sudah oke, kemudian model juga sudah oke. Dan sekarang kita fokus pada bagian view, kan MVC ya, view sekarang. View itu ada di mana sih? View-nya itu ada di results. Di sini ada results ya, folder results. Kemudian di sini ada folder namanya views. Nah, views ini untuk menampilkan beberapa halaman yang kita akan tampilkan teman-teman. Tentunya di sini kita klik kanan ya. Terus kemudian teman-teman bisa bikin new file seperti ini. Kita bikin contoh, nama halamannya ada dashboard ya, dashboard, kemudian .get, ini wajib
dan si file harus .let.php. Oke, karena kalau tidak seperti ini nggak bakal bisa. Dashboard.let.php. Ini sudah ada, kita ganti, jangan dashboard, halaman aja deh seperti ini. Nah, ini kan masih kosong. Caranya nanti kita bahas lagi. Ini di save aja dulu, ini kan sudah ke save. Sekarang kita bikin controllernya. Bagaimana cara membuat controller? Pertama-tama teman-teman bisa buka lagi terminalnya seperti ini ya teman-teman. Ini kita tutup dulu ya. Ketikkan perintah php artisan make controller seperti ini, spasi lagi, nama controller. Oke, nama controller. Nah, kalau sudah dibikin namanya, kemudian spasi lagi, kasih min r. Nah, kenapa saya kasih min r? Karena nanti kalau misalnya dikasih ini, dia otomatis dibuatkan function dari Laravel default ya. Ada index, ada create, ada edit, ada show, ada destroy ya kalau nggak salah. Nah, kita coba enter. Nah, controller created successfully, artinya sudah dibuatkan. Sekarang bagaimana cara ngeceknya? Kita fokus pada folder app, buka, kemudian buka folder http, buka folder controllers. Nah, di sini ada nama controller. Nah, ini dibuka. Nah, di sini secara default dibuatkan oleh Laravel, tentunya ada beberapa function. Salah satunya ada index, ada create, ada store ya, ada show, ada edit, ada update, ada destroy. Nah, ini saya jelasin dulu. Index itu untuk menampilkan view-nya. Oke. Create untuk menampilkan view juga, cuman ketika kita mau menambahkan sebuah data. Halaman view-nya dulu nih, otomatis kan inputannya dulu yang ditampilin. Nah, di sini ada function store. Function store ini berfungsi untuk menyimpan sebuah data yang kita inputkan dari sini, dari function create. Nah, dilempar langsung ke store. Oke. Nah, ini show ini bebas ya teman-teman. Show ini misalnya kita mau menampilkan search, mencari sebuah ID produk, katakanlah kayak gitu, ID produk. Nah, nanti searchnya by function show ini function ini sebenarnya bisa custom ya, bisa dinamain apa aja, bebas. Ini default dibuat Laravel seperti ini. Kalau misalnya mau diganti bisa nggak Mas? Ya bisa. Semuanya ini bisa. Kalau mau diganti ini bukan index, ini bisa juga. Ini mau diganti misalnya tampilan seperti ini bisa. Nah, tapi lebih enaknya sih index saja lah. Nah, kemudian di sini ada edit. Nah, tentunya ini edit ini adalah untuk mengedit sebuah data yang sudah diinputkan. Nah, dia menggetnya by ID. Jadi kalau misalnya dia mau ngedit produk 1, ID 1, nah itu nanti dia nge-get ID-nya karena dimasukin parameter $ID di dalam functionnya ya teman-teman. Nah, artinya nanti dia menampilkan view juga seperti create ya. Setelah nanti menampilkan view edit, dia nangkep ID-nya. Nah, kemudian nanti setelah di save, maka kita bikin lagi di sini return-nya update. Secara dia sudah mengedit, kemudian dilempar ke update. Ini hampir sama sih kayak si create dan store. Cuman tampilannya nanti beda nih isinya. Returnnya beda, terus validasinya beda. Jadi kondisionalnya beda-beda ya. Nah, kemudian di sini juga ada destroy. Destroy ini bisa mau diganti delete atau hapus, bebas. Nah, ini juga untuk menghapus sebuah data. Jadi dia menghapusnya nggak bisa langsung semuanya. Dia nge-get by ID. Data mana yang mau kita hapus? Seperti itu. Nah, ini penjelasan dari beberapa isi-isi dari functionnya si default Laravel di dalam controller ya. Nah, ini sudah kita buat nih. Sekarang kita coba panggil view yang sudah kita buat tadi, namanya halaman ya. Kita coba return. Sini kita tulis return view. Dan dalam kurung, jangan lupa tanda kutip. Tadi nama halamannya adalah halaman. Dan di belakangnya titik koma. Nah, seperti ini. Kemudian sudah dibuat ya seperti ini. Kita Ctrl S. Jangan lupa untuk menghubungkan antara controller, model, dan juga view. Tentunya kita harus setting juga di bagian routes ya, di bagian routes kita fokus lagi pada sidebar sebelah kiri. Ini bisa ditutup seperti ini ya. Kita fokus pada folder routes, dan di sini ada file namanya web.php.
Jadi kita buka. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, nanti di sini tempat dimana kita membuat sebuah route untuk memanggil URL control, untuk memanggil controller, URL, dan juga route-nya kita. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada get, ya teman-teman. Kenapa harus get? Karena ini kita akan mengget sebuah data atau mengget tampilan view-nya gitu. Nah, kita masukin di sini, memasukkan URL-nya. Misalnya slice, kita masukin slice halaman seperti itu. Kemudian di belakang tanda kutip kita kasih koma, spasi, array. Nah, kemudian masukin nama controllernya tadi. Nama controller tadi kita sudah buat nama controller. Oke, kemudian titik dua kali ya teman-teman. Kelas, koma, namanya adalah index. Nah, indeks ini dari mana? Ini dari controller. Kalau kita buka http controller ya, nah, kita ambilnya dari sini teman-teman, indeks ini ya. Jadi namanya harus sama. Oke, setelah itu di belakang sini kita kasih tanda panah seperti ini, kita tulis name. Nah, ini untuk membuat sebuah route-nya. Kita tulis saja halaman seperti itu, titik koma, Ctrl S. Ini bisa diakses bisa diakses apa enggak mas? Bisa, tapi nanti tampilan view-nya kosong. Kita tes ya teman-teman. Kita buka, kita copy aja dari sebentar. Nah, kita copy link ini, kita copy, klik kanan, kemudian paste di sini di browser kita enter. Nah, kalau di enter ini mengarah ke welcome dashboard si Laravel, karena kita mengarahkan route-nya ya ini, arahnya ke welcome, karena ini kan slice, nggak ada isinya ya returnnya view-nya si welcome gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya kita mau ngarahin ke view-nya halaman yang tadi kita buat, nih yang ini halaman, kita kasih slice belakangnya halaman seperti ini. Nah, kosong kan? Nah, kalau misalnya saya isi di sini view-nya, saya isi misalnya tadi kita di resource ya, resource, kemudian views, kemudian di sini ada halaman ya, halaman.blade.php. Coba pakai ini aja seperti ini, kemudian kita tulis contoh ini halaman, Ctrl S, kita refresh, maka tampil. Nah, artinya ini sudah bisa terpanggil dan bisa terhubung antara ini baru control dan view ya, belum sampai ke model ya teman-teman. Nah, caranya bagaimana cara untuk bisa bekerja sama dengan model, control dan view, dan bisa memasukkan sebuah data. Itu dia, makanya nanti kita fokus dulu nih. Tadi kita sudah bikin database-nya, sudah bikin model, kemudian kita udah bikin controller, udah bikin view. Sekarang kita bikin view untuk menambah sebuah data. Kita bikin lagi di control di resource, kemudian folder view, di file, kita bikin nama filenya adalah tambah data.blade seperti ini, .php. Enter. Isinya belum ada ya teman-teman. Kita ambil aja dari bootstrap ya teman-teman. Kita ambil dari bootstrap ya, cepet pokoknya. Kita ambil dari bootstrap berapa ya, 5 aja deh yang baru. Kemudian di sini teman-teman bisa di scroll ke bawah sedikit, di quick start ya teman-teman. Nah, kalau yang ini nih, ini belum ada style.css-nya, kemudian yang nggak ada juga file JS nya juga. Kalau yang di scroll ke bawah, nah ini udah include bootstrap CSS and JS, tentunya sudah di include nih file CSS sama JS nya. Oke, JavaScript nya kita copy yang ini, kita tampilkan di view yang tambah data, kita paste di sini seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian ini ada tulisan hello world, kita hapus saja hello world nya, kita bikin div di sini, div. Kemudian kalau mau cepet teman-teman bisa begini, div nama kelasnya apa, misalkan kontainer, titik kontainer seperti
seperti itu ya, enter. Nah otomatis langsung kebuat tuh, itu sulapnya. Kalau misalnya nanti di dalam kontainer ini saya mau isi inputan, nah, kita buka lagi browser si Bootstrap, kemudian kita search. Sini kita bikin input ya, forms control yang ini kita pilih. Saya mau pakai yang ini, jadi kan tadi nama dan alamat ya teman-teman, pas nih. Nah, di sini tipenya masih email, nanti bisa kita ganti menjadi teks. Ya, ini scriptnya kita copy ya teman-teman, scriptnya kita copy, paste di bagian sini di dalam kontainer. Oke, seperti ini. Nah, cara merapikannya bagaimana mas? Untuk scriptnya ini biar nggak acak-acakan, tekan shift ya teman-teman, tekan shift, atau bisa di selection seperti ini. Nah, misalnya kita mau rapiin ini, selection, kemudian tekan shift, pencet tab seperti ini. Kalau ditahan shiftnya, pencet tab, dia mundur tuh seperti ini. Tapi kalau shiftnya dilepas pakai tab, dia maju. Nah kayak gini teman-teman, ini kurang maju nih, kurang mundur ya, kita mundurin seperti ini. Jadi diseleksi lagi, kita mundurin dikit. Oke, kemudian ini kita geser sedikit. Nah jadi sejajar ya teman-teman, seperti ini. Ini kita oke ya, ini udah rapi ya teman-teman. Ini juga belum nih, sebentar kita mundurin dikit. Nah ini udah rapi ya. Sebenarnya ada library untuk merapikan script kita secara otomatis, cuman ini nggak bekerja, saya nggak ngerti dan apa mungkin Prettier ini Prettier library ya teman-teman, di pojok kanan bawah nih. Ini kalau diaktifin otomatis dia bisa merapikan semua tulisan yang ada di script kita seperti itu. Ini saya turunin dulu. Nah, Ctrl S. Nah ini kan udah nih. Kemudian di sini kita ganti labelnya, label judulnya maksudnya, kita tulis nama ya. Kemudian di sini tipenya adalah teks, kita ganti bukan email ya, teks seperti ini. Kemudian ID-nya harus dimasukin karena kita tadi sudah bikin database. Isi fieldnya namanya adalah nama seperti ini. Kemudian jangan lupa tulis name lagi di sini, name. Nah, kemudian placeholder kita ganti nama, atau masukkan nama seperti ini. Ctrl S. Dan ini juga untuk di bawah sini text area ini kita ganti menjadi alamat ya, labelnya alamat. Ini juga jangan lupa nih for-nya kita ganti dulu, nama, ini alamat. Oke. Kemudian di sini ada, kita tambahkan lagi ID-nya alamat, name-nya alamat. Oke. Ctrl S. Coba kita refresh pada bagian web browser kita refresh. Belum mengarah mas. Nah caranya gini aja, ini kita belum bikin controller dia, controller si tambah data. Nah, tadi kan kita baru bikin controller si halaman .let ini ya. Sekarang kita fokus pada controller dulu. Kita buka folder add, kemudian http, kemudian controllers, dan kita masukin di nama controller aja ya teman-teman. Nah di sini ada function namanya create, kita masukin return view, kemudian dalam kurung ya ada kutip seperti ini. Tadi nama halamannya adalah tambah data, jangan lupa titik koma belakangnya, Ctrl S. Kemudian di dalam routes-nya kita ke folder routes, kemudian file web, bikin lagi route baru lagi teman-teman, route ya, titik 2, kemudian get dulu, ada kutip, kasih slice-nya tambah data. Ini bebas teman-teman, mau kasih nama apa aja, kemudian koma, kasih array, kemudian di dalam array ada controllernya, namanya adalah nama controller. Kemudian titik 2 lagi kelas, koma ya. Kemudian tadi namanya adalah create, fungsinya create, kemudian kasih route-nya name dalam kurung tanda kutip 1, kita
kita namain tambah data seperti ini, kemudian titik koma atau S. Nah, ini sudah menghubungkan route dengan controller dan juga view-nya. Tentunya ini sudah bisa diakses. Bagaimana cara mengaksesnya, Mas? Kita ganti, ini bukan halaman lagi tapi tambah data seperti ini. Kita enter. Nah, ini sudah masuk ya. Di sini ada nama, di sini ada alamat. Ini teks area ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba bakalan input data dan ini akan menampilkan datanya di halaman, di page-nya atas nama halaman ya teman-teman. Halaman. Oke, gini aja deh. Sekarang kita coba ganti dulu namanya, jangan halaman deh, ini terlalu. Kita ganti namanya, jangan halaman. Ini terserah teman-teman ya, namanya mau ganti apa, cuman kayak ngomongnya agak ribet juga nih kalau kasih yang data atau indeks ya, kita namanya indeks seperti ini kita ganti indeks, Ctrl S, kemudian di controllernya jangan lupa diganti juga ya, dia mengarah ke indeks seperti ini, Ctrl S. Oke. Nah, ini kan udah tampil nih untuk tambah data. Sekarang kita fokus pada controller lagi. Di bagian create ini sudah kita masukin, dan tentunya di dalam sini ada function namanya store. Kita bikin sebuah variabel namanya adalah data ya, sama variabel data $data ya, sama dengan, kemudian kita masukin new ya seperti ini. Kita masukin nama modelnya. Nama modelnya tadi apa? Nama model. Kemudian di sini ada dalam kurung bisa dihapus, titik koma ya seperti ini. Kemudian kita bikin lagi $data, tanda panah seperti ini. Field database kita adalah nama ya, pertamanya nama, bukan nama, terus sama dengan kita panggil $request nya ya, $request yang ini nih, $request kita panggil. Kemudian kita kasih lagi tanda panah titik koma seperti ini. Di bawahnya lagi $data, terus alamat ya teman-teman, alamat, kemudian sama dengan $request. Di sini kasih alamat titik koma seperti ini. Di bawah lagi tulis $data, tanda panah, kemudian save ya. Ini bakalan menyimpan semua data yang kita masukkan. Ctrl S. Dan di bawah lagi kita bikin return redirect ya. Jadi setelah menginput data, dia diarahkan ke mana, seperti itu. Kemudian buka kurung tutup kurung, kita arahkan ke route-nya. Tadi adalah namanya indeks ya teman-teman, kita arahin ke indeks jika berhasil. Nah, ini kita sementara jangan bikin validasinya dulu biar teman-teman nggak bingung. Ctrl S. Kemudian setelah ini kita coba buka di foldernya si indeks file ya, file ini. Sebentar, ini kita copy lagi. Sebentar teman-teman, ini kita copy yang ini ya. Kemudian paste di indeks ini, kita paste di sini untuk scriptnya si Bootstrap ya. Kemudian ini yang H1 nya kita hapus, kita bentar dulu, kasih jeda. Dan kita masukin table seperti ini, table ya. Kemudian di dalam table ini terdapat namanya tag head ya, tag head seperti ini. Kemudian tr, ini cara menampilkan data di dalam table teman-teman, tr. Kemudian masukin lagi td, ini kita tr, kemudian th ya, tr. Di dalam ini kita kasih th seperti ini. Pertama yang kita masukkan adalah nomor, tentunya urutannya dari nomor dulu, th, kemudian nama ya, tadi nama, terus alamat. Oke, ini baru judul kolomnya teman-teman. Kemudian di bawah sini nih, di bawah penutup tag head, kita enter dulu, kita kasih tagnya tbody seperti ini. Kemudian tr, nah baru masukin td. Oke, seperti ini. Nah, kita belum bikin variabel data di dalam
function index. Caranya kita kembali lagi ke controller, namanya ini nama controller. Kita ke function index, kita buat ya di sini variabel data sama dengan masukin modelnya si nama model seperti ini, titik dua get, buka kurung tutup kurung titik koma seperti ini, dan kita panggil compactnya teman-teman. Nah, bisa juga menggunakan seperti ini kayak saya nih, compact. Bisa juga kayak gini ya, bisa seperti ini, atau teman-teman juga bisa menggunakan array seperti ini, tanda kutip, kemudian namanya tadi data ya, data, kemudian kasih kayak gini, kemudian dollar data. Bisa juga kayak gini, terserah teman-teman. Ctrl S. Nah, ini udah kita panggil nih variabel datanya, dan ini bakal kita tampilin di view si index. Nah, cara memanggil variabel si data, caranya di bawah tag head lagi kita bikin add for each, pengulangan ya teman-teman, dollar data, s nya ini bebas dollar d ya, saya mau bikin s nya adalah dollar d. Kemudian di tag body ini kita selection sampai penutup tag body, kita Ctrl X, masukkan ke dalam sini seperti ini teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bikin add php ya, add php, kita bikin variabel nomor ya sama dengan 1 titik koma seperti ini. Ini untuk membuat urutan secara otomatis, urutan nomor maksudnya. Nah, kemudian di sini kita panggil nih di dalam tag body-nya, karena pakai blade ya, blade, kemudian dollar nomor plus jadi 1 sampai seterusnya. Setelah itu di bawah sini kita panggil lagi namanya blade. Oke, nama kita kasih dollar d. Dollar d ini kita ambil dari s ya, dari sini dollar d, jadi kasih tanda panah nama. Di bawahnya kita panggil alamat td blade, kemudian dollar d alamat seperti ini. Atau s, udah, ini sudah berhasil nih teman-teman. Nah, sekarang kita fokus pada file tambah data. Oke, di sini ya teman-teman, tambah data. Nah, di sini kalau untuk menginput sebuah data diwajibkan menggunakan tag namanya form seperti ini. Nah, tag form ini dia ngebungkus field-field yang kita input teman-teman. Nah, penutup form ini kita taruh di bawah, di bawahnya penutup div yang paling terakhir ini seperti ini. Nah, oke, ini actionnya kemana pak? Nah, actionnya caranya kita buka blade ya seperti ini, kurawal ya. Kemudian di sini kita kasih route, kita tulis route, kemudian dalam kurung ya, dalam kurungnya ada route namanya adalah store. Ini kita belum buat store data seperti ini. Ctrl S, dan di sini belum kita masukin namanya adalah method. Metodenya adalah post. Ctrl S. Nah, ke depan kalau teman-teman menginput sebuah file itu diwajibkan menggunakan enctype seperti ini. Enctype, kasih di sini multipart slice form data seperti ini. Ini kegunaannya untuk menginput sebuah file, baik itu file apa nih, image ya kan. Nah, ini diwajibkan di-include nih enctype-nya. Kalau nggak di-input nggak bakal masuk. Kita Ctrl S ya seperti ini. Ini jaga-jaga aja, kalau ke depan nanti kita mau nambahin file-file jadi gampang gitu ya. Setelah berhasil nih, ini for-nya alamat 1 salah, sorry. Save. Kita bikin route si store data. Oke, sekarang kita bikin store data di dalam route. Kita ke folder routes, kemudian file web, kita bikin route baru, di bawahnya si tambah data. Kita buat route titik dua. Nah, di sini bukan get lagi, yaitu post. Post ini dari mana? Karena dari si file tambah data ini ada metode namanya post. Nah, ini kita masukin ke dalam route-nya, namanya post ya. Kita masukin, kemudian kasih URL kemana? Kita kasih aja namanya store data seperti ini. Kemudian di belakang kutipnya kasih koma,
array 6 controllernya, kemudian titik 2 kelas, koma lagi, dan kutip, masukin store karena kita menggunakan fungsinya si store. Nah, ini fungsi store ya, nih ini. Oke, setelah ini kita bikin lagi route-nya. Tadi kan kita panggil route si store ini ya, name. Nah, ini masukin deh, tadi namanya store data, kita kasih titik koma belakangnya atau s. Nah, ini sudah berhasil nih, artinya data yang sudah kita inputkan akan masuk ke dalam database kita. Nah, tambahan lagi di dalam file tambah data ini, di bawah pembuka form ini, tab formnya, kita kasih add csrf seperti ini. Nah, ini Laravel pakai ini, diwajibkan. Nah, kemudian sekarang kita buka browsernya, kita refresh di sini. Ups, ada yang lupa, button yang belum kita masukin. Button kita masukin dulu teman-teman, jangan lupa ya, kasih button. Nah, kita kasih kelas ya, kasih kelas namanya adalah btn, karena ini punya bootstrap. btn primary, jadi warna biru. Kemudian di sini kasih tipenya adalah submit. Nah, ini wajib nih, kalau submitnya nggak dimasukin nggak bakalan bisa. Kasih simpan data seperti ini. Kemudian kita refresh browser lagi, berhasil ya. Nah, kita coba masukin satu data ya, namanya adalah misalnya free ya, free, kemudian alamatnya Bogor misalnya, seperti ini. Kemudian simpan data. Nah, route index not defined. Nah, kita coba cari lagi di bagian web ini. Nah, ini route-nya masih halaman. Hati-hati teman-teman, Laravel ini pintar, dia kalau ada kesalahan langsung dikasih tahu bahwa route atas nama index itu tidak ada bro, gitu. Nah, itu ada di folder route ya, folder routes di web. Kemudian ini route-nya kita ganti, jangan halaman, yaitu index, seperti itu ya. Ctrl S, kita refresh lagi. Nah, coba ini kan kok jadi 2 ya, apa tadi karena udah masuk? Coba kita refresh dulu data nih, data ini kita hapus dulu ya teman-teman. Kita coba tes hapus, kita refresh lagi browser kita. Nah, kita mau bikin satu button di sini di tampilan table ini, table tambah data ya, di dalam index kita tambahin di atasnya table, yaitu namanya ini kasih kelas dulu, sorry, kelas table seperti ini. Oke, loncat ya, table, kemudian table border, ini punyanya bootstrap ya, border, kemudian spasi lagi table stripper seperti ini. Nah, di atasnya kita kasih button menuju ke tambah data. Kita bikin tag A ya, tag A, kemudian di dalamnya kita kasih div. Nah, divnya kita kasih kelasnya namanya adalah btn saks atau info ya, info aja. Ini jadi warnanya biru laut lah kayak kita tambah seperti ini. Kemudian di hrefnya ini kasih black, kemudian route-nya kemana nih, route ke tambah data. Ini bisa juga ditulis route atau URL seperti ini teman-teman, URL. Nah, kalau URL kayak gini, tadi kan depannya slash tambah data, bisa seperti ini, atau kita panggil menggunakan route juga bisa, nggak masalah. Oke, seperti ini. Kita masukin tadi namanya ada tambah data, kita tambah data, Ctrl S. Oke, kita refresh dulu. Nah, seperti ini mepet banget nih, gak enak banget nih. Kita kasih div aja ya teman-teman biar rapi. Kasih div, nama kelasnya adalah container fluid, bawahnya display juga container bin fluid seperti ini. Nah, produk div ini kita taruh paling bawah seperti ini.
Ctrl S, kita refresh lagi. Oke, ini udah ada padding ya, padding jarak kiri kanannya. Ini ada celah tuh. Terus kemudian kita kasih BR di atasnya biar jauh. Kemudian di button ini kita kasih jarak ya, kasih jarak apa nih, biar aja deh jarak. Kita refresh. Oke, terus kok nggak bisa ini, kita kasih jarak BR, nggak bisa. Kasih di dalam sini kelas ya teman-teman, di dalam tag A ya, kelas MB3 S. Kita refresh. Kita masukin kelasnya di sini nih, dalam si div. Jadi kita kasih MB3 seperti ini, kita tes, refresh. Nah, berarti untuk margin bottom ini kita masukin di dalam tagnya si div, bukan tag A ya, sorry. S, refresh. Nah, kita klik tambah data. Oke, menuju ke halaman tambah data. Namanya adalah alamatnya Bogor. Kita simpan, maka datanya akan masuk dan dilempar ke view-nya index. Kita tambah lagi, misalnya Heru, misalnya alamatnya Jalan Panjang, tidak ada pendeknya. Oke, kita simpan. Oh, masuk ya. Kita tambah lagi satu lagi. Siapa lagi ya? Mas Dul kita masukin lagi di sini, alamatnya Jalan Panjang bergandengan tangga. Oke, kita simpan. Oke, berhasil ya. Artinya ini sudah bekerja antara model, view, dan controller. Para pembahasan kita mungkin terlalu lama, tapi menurut saya bisa menjadi pelajaran yang benar-benar penting, karena ini beberapa strukturnya kita rapikan secara satu persatu, supaya nanti teman-teman tahu nih prosedural membuat MVC seperti apa. Jadi nggak sembarangan juga teman-teman. Kalau mau bikin MVC itu bisa aja kita ngeklik terus bikin di Composer, tapi harus tahu dulu strukturnya, dia menuju kemana, flow-nya seperti itu ya. Nah, mungkin kurang lebihnya untuk video kali ini kita bahas sampai di sini dulu. Next ya, untuk video-video selanjutnya saksikan terus di Cerita Coding. Terima kasih teman-teman.